Nabi mulia Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita orang-orang yang stop di jalannya dan terus hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dapat melakukan taklim rutin biasa yang pada saat ini akan diisi oleh Bapak Dr. Ahmad Sadiq MA yang akan melanjutkan materi kemarin. Materi itu tentang sifat-sifat mulia. Nah, itu akan dilanjutkan pada hari ini. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita buka dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian meja 1 lewat. Enggak nyala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan hamidin nahmadu syukran jami'an 'abdin mazidin. Wa sallallahu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimahumullah. Kajian yang terakhir itu kita membahas tentang ma'adul waqa'iq, induk sifat-sifat utama di dalam penjelasan dari Ibnu Miskawai di dalam kitab Tahribul Akhlaq wa Tafsirul A'raf maupun Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Setelah kita bahas tentang akhlak utama, maka sudah waktunya kita masuk pada penjelasan tentang tasawuf, tasawuf yang lebih bersifat teoritis. Kenapa penjelasan tentang akhlak itu didahulukan sebelum kita membahas tentang persoalan tasawuf? Karena ketika nanti bicara tentang tasawuf sunni misalnya yang membagi 3 tingkatan di dalam perjalanan menuju ke Allah, ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Takhalli proses membuat kotoran-kotoran batin, membuat sifat-sifat buruk. Kalau kita belum pernah ngaji akhlakul madhumah, sifat-sifat buruk, maka kita tidak punya referensi yang cukup untuk menyebut apa sifat buruk itu. Kalau kita sudah bahas penyakit-penyakit rohani, maka kita ketika takhalli, kita sudah paham takhalli itu yang ilahi, penyakit syahwat, penyakit ghadab, penyakit akal, penyakit qalbu, penyakit roh yang kita sudah bahas sebelumnya. Dan ketika kita sampai pada pembahasan tahalli, di mana kata tahalli itu kalau sufi itu berusaha membersihkan, setelah bersih dirinya berusaha menghiasi diri dengan sifat-sifat baik, memasukkan sifat-sifat baik ke dalam dirinya, maka kita mengerti apa yang dimaksud dengan sifat-sifat baik itu. Apabila kita sudah membahas tentang ummahatul fadhail, akhlak-akhlak utama yang kemarin kita sudah bahas. Ada hikmah, ada syaja'ah, ada ifah, ada adalah, dan itu menjadi akar dari sifat-sifat baik. Kita sudah membahas bahwa akar dari sifat buruk itu ada kibar, ada riya, kemudian ada hasud, hasad. Nah ini sifat buruknya ini akarnya, sifat baik ini akarnya.
Nah terus kalau kemudian kita jadinya, jali itu arti nampaknya itu nampak, manifestasi, nampaknya keagungan Allah di dalam batin orang yang sudah bersih di sisi Allah. Nah, urusan nampak keagungan batin yang diberikan Allah kepada diri setiap orang itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Kata para sufi itu, jangan ribut ngurusi apa yang Allah harus lakukan, tapi ributlah dengan apa yang harus kamu perbuat untuk Allah, untuk diri kita di sisi Allah. Maka pada saat ini kita baru bisa membahas tentang persoalan tasawuf. Apa tasawuf itu? Tasawuf itu kalau kita baca kitab Tasawuf Islam Dr. Ibrahim Bashir, beliau memberikan penjelasan bahwa secara istilah kata tasawuf ini baru dikenal di abad ketiga Hijriah. Artinya sebelumnya tidak ada orang yang tasawuf itu, tidak ada. Mulai masa-masanya Imam Ja'far Shadiq itu sudah menyebut sufi sudah. Tapi sebelumnya itu tidak dikenal. Bahasa Quran pun itu tidak ada Quran menyebut orang alim itu dengan sebutan sufi, itu tidak ada. Dan tidak ada satu kata pun di dalam Al-Quran yang bermakna tasawuf dengan artian tasawuf seperti yang kita tahu, tidak ada. Yang ada zuhud, kalimat zuhud pun itu juga tidak banyak di Quran. Tapi pembahasan tentang dunia itu sekitar 114 kali. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, 114 kali Allah bicara tentang dunia, semuanya asketik, semuanya kezuhudan. Tidak ada satu ayat pun yang ketika Allah buka di Quran kecuali dalam makna zuhud. Maka kalau kita memaknai tasawuf awal itu adalah kezuhudan, kezuhudan itu sudah ada, sudah ada. Sejak zaman Rasulullah, bahkan seluruh nabi itu zuhud, tidak ada nabi yang berkumpul. Malah dia membuat zahidi, dia itu pimpinannya para zahid. Kalau kita baca kitabnya Abu Nasr Al-Tusi, beliau mengatakan bahwa Nabi Isa itu pakaiannya ya wul kasar yang disebut dengan sufi. Rasulullah pun ya kain wul kasar itu kan ya sufi yang dianggap sebagai akar kata sufi dari kain wul kasar itu sufi. Walaupun ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan dari kata sof, barisan. Ya, secara makna saya benar bahwa para sufi itu secara rohani dia berada di garis terdepan di sisi Allah. Misalnya berdasar Syekh Abdul Wahab Asy'ari dalam kitab Minhaj Usaniyah, beliau mengingatkan kalau kita baru belajar sholat malam, sholat malam itu kan bagusnya mulai tengah malam jam 12. Tapi jangan kita sholat di jam 12 itu. Kenapa? Biarkan para aulia dulu yang ada Allah. Kita itu baiknya nanti seperti malam terakhir jam 2 ke bawah, jam 2, jam 3, setengah 4 kalau waktu Jakarta yaitu jangan ngambil jam 12 terus tidur terus 12 sampai subuh baru bangun. Itu kalah secara tata krama ibadah, itu kalah dengan orang yang justru bangunnya menjelang subuh. Itu justru yang benar. Kenapa kata satu Rasul? Biarkan orang istimewa dulu yang menikmati perjamuan spiritual itu. Sebagaimana di dalam pesta makanan dohir, pimpinan-pimpinan dan orang yang mulia dipersilahkan makan itu, seperti itulah biasanya yang berdiri dulu di hadapan Allah saat pesta ruhaniyah malam hari digelar oleh Allah itu adalah para aulia, para kekasih. Maka tidak ada wali yang bangun malam
rata-rata lagi yang semua sholatnya mulai dari jam 12 itu sudah doyan dengan sholat malam. Bahkan ada salah seorang ulama khos yang sehari itu kelewat dan sholat malam, namun pagi dia langsung maki-maki dirinya. Wahai orang yang tak terundang, saking kotornya dirimu sampai kamu tidak pantas untuk menerima undangan perjamuan Allah di malam hari. Jadi dia sudah mengatakan itu. Nah, kita yang bolak-balik dan sholat malam itu terus gimana? Sampai tetangganya selamatan gak diundang aja tersinggung. Loh, undangannya Allah tidak diundang malam, udah tersinggung. Harusnya kita tersinggung dan memaki-maki diri sendiri untuk gabung dengan para kekasih Allah di malam hari. Nah, ini jumlahil adab, termasuk adabnya orang bersama Allah itu bagi murid kayak kita ini pemula itu ngambilnya jam 2 ke atas. Kenapa? Banyak nanti penjelasannya kalau kita pas bahas tentang qiyamul lail, sholat malam, baru kita bilang kenapa kok harus di ujung malam. Dan Imam Ghazali yang menjelaskan kaitan antara ujung malam dan ma'rifat dan kasyaf itu. Jadi soft itu benar sebagai salah satu kata, tapi untuk dianggap sebagai akar kata sufi, soft itu tidak memenuhi kaidah tata bahasanya. Maka dia muqtadha terlalu jauh untuk bisa disebut sebagai akar kata. Ada yang menyebut dari kata sofa, artinya jadi. Sofa, kalau sofa nanti isim fa'ilnya ada sufi, sofa, karena sofa ya tidak kenal lagi, maka dia tidak dipakai. Ada yang mengatakan dari kata Latin Sophia, kata Sophia dari filosofia, dari kata Sophia artinya bijaksana. Nah, orang seperti Ziauddin Sadar, Al-Biruni itu menganggap inilah akar katanya. Sebagian pemikir di kampus juga menganggap kata tasawuf dari kata Sophia. Tapi mayoritas pengkaji tasawuf itu menyebut kata tasawuf itu berasal dari kata suf. Suf yang artinya kayak mulia kasar. Ini kenapa? Karena dia pernah menjadi identitas perlawanan pada saat umat Islam mulai mengarah hidupnya itu ke dalam. Kalau kita baca sejarah, Sayyidah Aisyah itu bisa melihat kehidupan orang-orang yang tambah kesini, tambah bermewah-mewah itu. Sayyidah Aisyah itu bisa. Dan begitu juga salafus sholeh, orang-orang yang alim melihat orang semakin terjebak dalam kehidupan dunia, mereka bisa. Dan sebagai perlawanan, mereka menunjukkan dengan pakaian yang sangat sederhana. Nah, itulah yang terbuat dari kain bulu kasar yang disebut dengan suf. Maka ini menjadi tren para ulama khos, sehingga kemudian itu yang diidentikan sehingga menjadi sufi. Itu karena baju suf, orangnya sufi. Jamaknya sufiyah, kelompok sufi. Sufi itu siapa? Bahasa kita sufi itu ya wali. Kalau orang Indonesia lebih akrab dengan kalimat al-wali, kekasihnya Allah, waliyullah, wali. Sunnah para sunnah itu sufi. Jadi sufi itu tingkatan yang sangat tinggi. Jangan buru-buru manggil sufi. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ma'arij Salikin, tahapan orang menuju ke Allah itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama itu mubtadi, tahapan pemula. Yang kedua mutawassit, tahapan tengah. Yang terakhir muntahi, akhir. Mubtadi itu yang pemula itu sebutannya murid. Murid itu dari kata arada yuridu iradatan.
bertindak menuju kepada Allah. Murid, cirinya murid, nafsunya masih goncang, nafsunya masih gerak, nafsunya belum tentrem, belum mutmainah, goncangnya masih kagetan, melihat mobil bagus kaget, pokoknya kagetan. Kalau ketemu barang-barang mewah itu wah, bingung. Masuk ke Senayan bingung, lihat mobil bagus bingung, lihat perempuan cantik bingung. Ini kalau sudah tobat, maka permulaan langkahnya itu boleh dia pemula sampai nanti ini tidak goncang lagi, untuk membuat hati supaya tidak goncang ini, nafsu tidak goncang ini apa? Yang paling efektif la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena itu di dalam Milatina Husaniyah Sabtu Muhammad Syarah mengatakan, seandainya para ulama ahli batin, ahli thariqah wa tasawuf di Islam disuruh nyari teknik menghilangkan keburukan, merubah orang jelek menjadi baik, yang lebih bagus, yang lebih hebat dari zikrullah, maka seluruh ulama tasawuf atau thariqah akan angkat tangan. Apa artinya? Tidak ada yang lebih cepat merubah orang menjadi baik kecuali la ilaha illallah. Dan itulah alasannya kenapa orang torekot itu menyibukkan dirinya dengan la ilaha illallah banyak-banyak daripada pelajaran yang dihafal lama. Di sini bedanya dengan sekolahan. Kalau sekolahan tidak sabar adalah, syukur adalah, akhirnya tidak sabar-sabar, tidak syukur-syukur. Kalau orang tua itu tidak pernah diajari sabar adalah, syukur adalah, tapi dia diwajibkan kamu pada sholat, kalau syariah 100, terutama pada subuh, pada maghrib. Kalau kamu ikut Qadriyah dan Sabati berarti 165. Kalau kamu ikut yang Naksabaniyah, ganjil dan seterusnya. Yang diminta itu istiqomah dikir. Kenapa? Dari sinilah kemudian zikir ini akan bereaksi di dalam hati orang itu dan meredam bisikan-bisikan yang tidak benar ditolak dengan zikir. Karena buruk itu awalnya dari dalam, maka yang paling hebat merubahnya ya dari dalam. Karena buruk itu biasanya dari bisikan setan, maka dihalaukan dengan bisikan yang ke arah Allah. Makanya jangan kaget kalau kemudian tidak paling efektif merubah orang sebenarnya. Cuma saya tidak paham kenapa pakar-pakar pendidikan kita masih apa tidak ngerti, apa butuh, apa cuek, itu tidak paham. Kenapa dia tidak sadar-sadar untuk menempatkan kalimat la ilaha illallah sebagai metode untuk membersihkan batin anak-anak. Sudah tinggalkan pendapat orang yang menerangkan zikir karena sholat itu rame-rame itu udah daripada anak-anak tawuran terus begal di mana-mana. Kalau jadi bingung ini apa dampaknya dari sekolah, bagaimana suruh hijau bergurunya. Kalau mau serius ya baca sholat, dipikirkan anak-anak itu, dibiasakan kalimat la ilaha illallah itu meresap ke dadanya, maka itu nanti akan punya. Nah ini yang dilakukan oleh orang di level pemula, maka dia disebut shahibul mujahadah wa riyadhah. Orang yang dalam tahap awal menuju ke Allah, dialah yang pemilik mujahadah riyadhah itu. Dan hanya zikir, tapi dia juga harus belajar hilangi sifat-sifat buruk. Kalau memang kita ini orangnya pemarah, maka latihannya jangan banyak ngomong. Orang pemarah itu puasa bisu, karena marah itu remnya blok. Supaya remnya itu kuat lagi, coba tahan ngomong. Kalau nahan ngomong aja gak bisa, ya selama tidak bisa nahan marah. Nanti belajarnya dari nafas. Kalau orang itu sombong, maka biasakan pakai sesuatu yang hina, supaya dia tidak merasa terus-terusan istimewa. Dia harus merasakan bagaimana kalau kita datang ke pengantinan semua orang pakai baju bagus, kita pakai baju yang jelek. Dia tahu rasanya. Ya pada enaknya jadi sorotan orang dengan kekurangannya.
Biar tidak terus-terusan merasa. Karena persoalan sombong itu persoalan rasa. Dia tidak bisa dirubah dengan nalar, tapi dia harus dirubah dengan kebiasaan dan rasa. Dirasakan. Kalau orang itu pikir, maka dia harus biasa membagi. Kalau dia sendiri ada bagi-bagi orang itu perlu bagi. Tapi dia jangan boleh ngambil. Dia tahu rasa kayak apa, orang lain dibagi, dia tak dikasih. Ini teknis yang dikembangkan oleh para ulama di dalam kitab ya, itu ada sudah. Ini mujahadah. Ini diatur. Ada lagi biasanya para ulama kalau melihat orang kok syahwatnya kok kenceng banget, ngomongnya itu sedikit buka cabang, kau kali lagi, dulu ya. Wong sudah punya istri, ngobrol dia masih ngomong perempuan lagi, apa nggak punya, gitu ya. Kalau begini ini terus bagaimana solusinya? Kalau apa sahabatnya ketinggian, disuruh puasa putih. Kenapa sih para ulama kok pilih puasa putih? Itu tidak ada hadisnya. Kalau dokter melarang orang yang diabetes makan yang manis-manis, kok nggak mau bentasannya? Dokter itu melarang gula haram, pokoknya semua yang manis-manis diharamkan. Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan itu kafir. Kok nggak mau kafir sampai ke dokter-dokter? Karena kita tahu persis manfaatnya, sehingga kita tidak perlu nyari dalil. Kenapa kalau nyari dalil pelarangan manis-manis bagi orang diabetes? Kenapa kok dia mau itu menghalalkan apa yang dihalalkan Allah? Karena kita tahu persis memang itu ada manfaat. Nah terus kalau kiai nyuruh sampai puasa putih, itu kenapa masih bingung? Karena kekuatan nafsu itu dari daya hayawaniyah, nafsu hayawaniyah, yang itu biasa kita sebut nafsu. Lah itu selama dikasih terus suplai dari unsur hayawan, ya susah kita mengendalikan. Sudah yang kenceng dalilnya, kan yang dimakan daging-daging terus. Dalil itu nutup telinga ini, tetap syahwatnya memuncak, gitu ya. Maka menurut saya seberapa efektif omongan guru, omongan ustaz untuk menyadarkan orang tutup mata dari Allah yang terbuka, jangan bingung kamu melihat. Kalau energi hayawan ini sudah berproses di dalam dirinya, dia sudah menjadi pendorong dari libido seksualnya, tidak bisa. Meskipun sudah Allah Rasulullah SAW berusaha mengusir iblis, meskipun sudah diberitahu Rasulullah mengatakan pandangan pada yang bukan makhluk itu adalah panah beracun yang mematikan dari panahnya iblis, ya tetap saja menonton. Tetap saja. Kenapa? Karena energi ini sudah terlanjur berjalan. Energi ini berjalan. Maka saya berani bertaruh, kalau ada orang selingkuh, sebelum selingkuh sudah masuk itu makanan haram. Dan mungkin orang itu makanannya halal terus selingkuh, tidak bisa. Karena energi makanan halal akan melahirkan energi halal, akan menuntut perbuatan halal, menghalangi perbuatan haram. Kalau makanan itu haram, akan jadi energi haram dan pasti menuntut perbuatan haram. Maka kalau kemudian ada koruptor terus kemudian dia bersihkan, ya sudah, ya memang itu jurusannya. Jadi ini persoalan yang harus dilakukan oleh murid. Dia menstabilkan nafsu, belajar menguasai kendali nafsu, belajar. Nafsu itu kita yang mengendalikan, bukan kita dikendalikan nafsu. Maka makan itu kita yang atur, bukan kita diatur oleh nafsu. Kalau nafsu bilang saya harus makan ini, kamu, saya yang mengendalikan kamu. Enggak, saya makan ini. Saya kepingin minum ini. Enggak, saya ingin minum. Jadi bentrok sendiri dengan dirinya, berani meredam dan mengalahkan setiap keinginan. Apa ujungnya? Nanti ujungnya orang itu akan menjadi tidak gampang kecewa. Kalau keinginannya tidak keturunan, ya sabar sudah. Kenapa? Karena akarnya dari sini.
Shahibul mujahadah wal riyadhah. Nanti kalau sudah nafsu mulai tenang, itu cirinya orang itu ke ibadah ketemu manisnya, sholat ketemu nikmatnya, zikir ketemu nikmatnya, sehingga kalau diajak pikiran itu senang, diajak acara-acara yang sifatnya ibadah itu senangnya bukan dibuat-buat, memang senang. Ayo nanti mama nanti mas, ayo senang. Hujan juga ditabrak, persis kayak anak kampung mau lihat dangdutan. Mau lihat apa ditabrak senang. Meskipun semalaman joget-joget, dia buat kenapa? Nafsunya menikmati. Tapi kalau orang itu ruhaninya mulai hidup, nafsu sudah mulai tekan, itu senangnya ke persoalan ibadah. Senang ibadah, senang. Diajak pikiran senang, diajak nyembahan senang, diajak maulidan senang, diajak padoan senang. Kenapa? Karena ruhaninya mulai berjalan. Nanti cirinya kalau diajak zikir, orang ini kalau yang mimpin zikir itu sudah selesai, la ilaha illallah. Di sini tuh gelap. Orang ini akan berkata, kok selesai sudah. Kok sudah selesai. Kepinginnya terus. Ini ciri orang yang berada di level salihi, level mutawassit, level menengah. Meskipun yang mimpin zikir ini sudah sampai 3.000, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah 3.000 ini, sudah 1,5 jam. Biasanya kalau iramanya begini itu 1,5 jam. Orang kan dipikir, mengenal itu sudah tahu, setengah jam sudah 1.000. Kalau orang nggak pernah dijilat, ya dihitung, nggak tahu ukuran. Begitu selesai la ilaha illallah, orang yang tawassid kok selesai gitu ya. Masih kepingin ini seru-serunya batin, sedang ajak-ajaknya sudah dihentikan. Kepingin terus. Nah, orang yang semacam ini dia disebut shahibul maqamat wal ahwal. Dialah pemilik tahapan-tahapan spiritual. Kalau tadi masih bergelut dengan tinggalkan nafsu untuk berubah menjadi orang yang nafsunya sudah bisa ditundukkan ke Allah. Nah, tapi kalau sudah mulai napaki, mulai dari tobat, warok, zuhud dan seterusnya, ini yang bisa melakukan orang yang di level keduanya, di level mutawassit. Nah, nanti apa cirinya mutawassit ini berakhir? Ketika orang itu sudah masuk mahabbahnya Allah, ketika sudah terasa manisnya cintanya Allah di dalam batinnya, di dalam ibadahnya, di dalam zikirnya, sudah mulai kebuka. Nah, ini sudah masuk ke level muntahi, level sufi. Maka kalau level murid salik atau mutawassit sama muntahi nanti disebut dengan level mutasawwif, orang yang baru berproses menjadi sufi. Tapi kalau yang di level terakhir ini disebut sufi. Nah, sufi itu terus apa? Targetnya orang sufi itu. Sufi itu yang sudah batin ini sudah Allah terus, sudah tidak pernah lepas dari Allah. Sudah pikirnya itu sudah menyatu dengan seluruh tubuhnya, seluruh unsur-unsur tanah, air, udara, api, seluruh urat-urat hatinya sudah menyatu dengan batinnya yang sudah menyatu kalimat. Sehingga orang ini sudah begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ada berbahasa khusus tentang persoalan akhir saat terkait di ma'rifatil awal di ma'rifat akhir, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Al-Jibi. Abdul Karim Al-Jibi tentang persoalan ini. Di level akhir ini kalau Abdul Karim Al-Jibi itu nanti baginya 3 lagi. Puncak-puncaknya, cirinya orang yang sudah sufi itu adalah punya karomah. Maka kalau tidak punya karomah, dia bukan sufi. Ya. Maka jangan gampang-gampang menyebut orang sufi kalau tidak ada karomah.
Karomah itu ada dua, ada karomah hissiyah, ada karomah ma'anawiyah. Ada karomah yang terestrial, ada karomah yang sifatnya tidak terindra. Ada karomah yang jalan di air, terbang di udara, yang model begitu-begitu. Tapi ada karomah yang lebih hebat daripada jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5 dalam satu waktu, bisa melipat jarak, bisa melipat waktu. Ada karomah yang lebih hebat dari itu apa? Akhlakul karimah, akhlak yang baik. Akhlak baik itu karomah. Akhlak baik itu karomah. Saya kembali mengingatkan seorang waliullah yang sangat bagus akhlaknya, oleh kami Pasuruan, sangat bagus. Meskipun karomah yang hissiyahnya banyak, tapi karomah maknanya jauh lebih besar. Rasulullah itu, kalau Bapak lihat karomah apa mukjizat yang bahasa hissiyah juga hebat-hebat, tapi kan tidak sedramatis Nabi Musa belah lautan ceger, Nabi Nuh langsung wajib semuanya. Meskipun Rasulullah bisa hebat dari itu, tapi dia di persoalan akhlak. Ada Nabi yang bisa menyaingi Rasulullah itu, sampai Allah sendiri memberikan sifatnya kepada Rasulullah itu dengan sifat Raufur Rahim, yang dalam salah satu hadis dikisahkan dari 5 hadisnya di dalam kitab Fathul Mansur, yang di kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Hafidz Imam Suyuti. Rasulullah itu pernah didatangi malaikat Jibril dan malaikat penguasa gunung, yang pada saat itu malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, ada salam dari Allah untuk kamu. Ini malaikat gunung, dia tidak diizinkan berbuat apapun kecuali atas perintah. Rasulullah sedang diinjak-injak, dihina-hina oleh orang kafir. Malaikat siap bantu. Terus malaikat penguasa gunung di seluruh dunia itu mengatakan, ya Muhammad, aku ini disuruh Allah untuk tunduk pada perintahnya. Insyikta, kalau kamu mau, dan tentu alaihi munjibah, aku akan ledakan semua gunung, biar mati semua musuhnya Rasulullah. Kalau kamu mau, katanya, aku keluarkan semua kerikil-kerikilnya dari gunung untuk menghabisi musuh. Kalau kamu mau, aku longsorkan semua gunung di dunia ini untuk menghabisi musuh. Apa kata Rasulullah? Nah, aku ini diutus oleh Allah, dan untuk itu aku ini diutus oleh Allah untuk berharap, meskipun bapaknya sekarang masih kafir, mudah-mudahan anaknya nanti ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa terus kata malaikat penjaga gunung? Kamu itu karena samaka Rabbuka Raufur Rahimun, kamu itu persis seperti yang sudah dinamai oleh Tuhan, Raufur Rahimun. Rasul itu begitu penyayang. Rauf, penyayang yang sifat sayangnya itu selalu menghindarkan sesuatu yang membahayakan. Rauf itu adalah sifat penyayang yang belum waktunya orang itu mendapatkan kasih sayang itu sudah dikasihkan. Dan Rahim, Rasul itu penyayang yang khusus, yang hanya diberikan pada orang khusus. Itu Rasulullah, dia Rauf. Maka sampai Allah sendiri begitu hebat puji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ini sudah ada inna, masih ada la. Itu taukidnya double, ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Padahal seandainya dipuji akhlakmu itu akhlak yang agung, itu udah hebat Rasulullah. Allah mengatakan akhlaknya Nabi Muhammad itu tidak agung, ala di atasnya, di atas akhlak yang agung, dan itu masih diperkuat dengan kata sungguh 2 kali. Sungguh engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Yang muji Allah. Ini loh keunggulan Nabi kita yang paling hebat. Jangan dianggap sepele persoalan akhlak baik.
Karena akhlak baik itu tidak bisa jadi kecuali dengan perasaan yang baik. Karena akhlak baik itu adalah refleksi dari batin yang baik. Ya. Maka refleksi batin yang baik ini adalah hasil dari pikiran yang baik, dari ilmu yang baik. Apa artinya? Kalau ada orang yang akhlaknya baik, itu perasaannya baik, pikirannya baik, ilmunya baik orang itu. Kalau kita lihat orang pintar itu ilmunya baik, perasaannya kita belum tentu. Kadang-kadang ilmunya bagus, tapi kemudian batinnya penipu. Begitu ya. Kadang-kadang orang itu ilmunya sudah hebat, tapi perasaannya nggak jadi. Jadi akhlak baik itu justru akhir dari proses panjang orang punya ilmu. Karena itulah kalau kemudian ini disebut karomah yang tidak begitu benar. Maka ciri dari orang itu sampai ke level sufi adalah dua ini. Yang pertama, akhlaknya itu baik, karomah. Bisa karomah bentuknya hisiah, tapi yang kedua itu adalah kebukannya yang baik. Orang kalau sudah sampai ke level sufi pasti kasyaf, pasti ma'rifat. Kalau tidak ma'rifat, ya belum sufi. Kan sudah pasti sampai ke hadirat Allah, sudah usul Allah. Maka kalau belum usul ya belum sufi. Karena itu jangan gegabah ambil sunnah sufi pada orang. Dan segampang itu. Maka kalau kita menyebut sufi, para sunnah itu sufi, boleh. Tapi kalau belum ada tanda itu, dia belum, mungkin dia masih saleh, mungkin murid. Maka kalau orang toreko itu menyebut dirinya pasti murid toreko. Sekolah kita dulu sudah benar itu sebenarnya murid, tapi kemudian kehilangan kajian filosofisnya, jadi sekarang jadi siswa. Saya nggak tahu siswa itu dari bahasa Sanskerta apa ya, murid apa orang yang belajar kepada suhu itu kita meninggalkan makna yang lebih indah dari kata itu. Kalau betul itu saya kira beberapa hal mengawali tentang persoalan-persoalan tasawuf dasar. Kalau ada hal nanti yang ingin berkembang, kita berkata dengan posisi atau terus secara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman sekalian, dari mulai tadi mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau perlu diperjelas, monggo Pak, silakan Pak. Ada. Ini Pak, Rasulullah punya akhlak mulia. Itu kan bukannya dari dulu ketika beliau kecil pernah dilangit sama malaikat dengan peristiwa dan itu, sehingga Rasulullah terhindar dari sikap buruk, kemudian jadi baik. Gimana? Memang kalau kita lihat manusia itu dari sudut Allah itu tidak berjalan diskusinya, tidak berjalan. Sama kalau kita melihat manusia itu dari sudut atas, itu tidak ketemu juga penjelasannya. Nanti ketemunya Quran, Allah yang nunggu ya, Allah yang mencipta, Allah juga yang milih. Nah kalau seperti ini ya udah. Kenapa kok bisa Nabi Muhammad itu jadi nabi? Terus sebelum adanya dunia itu sudah dipilih Rasulullah itu istimewa, itu tidak dari awal. Tapi menurut saya kita melihat dari bawah betul menarik, karena melihat dari bawah itu membuat kita menjadi punya cara untuk memperbaiki diri, punya cara untuk memperbaiki diri. Kan Rasulullah dulu itu sudah dibersihkan badannya oleh para malaikat, terutama pada saat kecil Rasul sudah diberikan, nanti mau Isra Mi'raj itu juga digalak Rasulullah dibersihkan hatinya. Yang malaikat melakukan proses pembersihan batin, malaikat melakukan proses pembersihan batin kepada Rasulullah. Apakah orang akan mengalami hal yang sama di dalam perjalanan batin menuju ke Allah?
mudah-mudahan nggak bingung ya. Sejarahnya para aulia itu menemui proses-proses begitu. Misalnya, kenapa kok disebut Naqsabandi? Kenapa kok disebut Thariqah itu Thariqahnya Syekh Baharuddin? Kok disebut Thariqah Naqsabandi? Karena Syekh Baharuddin waktu itu di dalam mimpinya atau di dalam kasyafnya, beliau itu bertemu Rasulullah dengan Nabiullah Khidir. Ada yang menyebut Nabiullah Khidir, ada yang menyebut Rasulullah dan Abdul Qadir Al-Jilani. Saya ngambil yang Rasulullah dan Nabi Khidir. Kemudian Rasulullah meminta supaya Abdul Qadir dengan jari tangannya mengukirkan. Naqsyun itu artinya ukir. Ukir di hatinya Syekh Baharuddin lafaz Allah. Badun itu artinya ikatan. Maka sejak saat itu Syekh Baharuddin tidak bisa hatinya ada Allah. Sejak saat itu dan sejak karena itulah kemudian zikirnya Syekh Baharuddin itu zikir sirri Allah. Zikir sirri Allah yang menjadi dasar dari Thariqah Naqsabandiyah. Dalam proses ini ada keterlibatan Syekh Qadir dan Rasulullah. Dulu waktu Syekh Qadir mau buka majelis di Baghdad, sebelum Syekh Qadir membuka ngaji, itu juga didatangi oleh Rasulullah. Agak repot menjelaskan karomah atau apa-apa. Didatangi Syekh Qadir di dalam kitab Tafsirul Qadir. Kemudian yang datang Rasulullah dan orang dari Sayyidina Ali. Rasulullah kemudian meludahi Syekh Qadir 7 kali. Kemudian Sayyidina Ali meludahi 3 kali. Syekh Qadir kemudian nanya ke Sayyidina Ali, kok kamu dan 7 kali juga? Kata Sayyidina Ali, aku ini harus punya tata krama terhadap buku. Kalau Rasulullah 7, dia tak boleh 7 juga, tapi 3 saja cukup. Kalau saya orang Rasulullah, saya pernah dengar kisah bahwa ada kiai yang oleh Rawi Hamid suruh buka kisahnya kemudian diludahi. Jadi ada proses-proses yang bisa dilakukan oleh para aulia kepada muridnya, sebagaimana proses yang dilakukan oleh Nabi oleh Rasulullah kepada para sahabat, sebagaimana malaikat Jibril kepada Rasulullah. Maka hubungan guru dalam pembersihan batin itu sangat penting. Karena gurunya Rasulullah itu adalah malaikat Jibril, ya Jibril lah yang kemudian dan membersihkan rohani Rasulullah. Itu saya kira kalau bacaan kita tentang kenapa Rasulullah kok dibersihkan itu. Dan peristiwa Rasulullah dibersihkan ini menjadi kata istimewa dari Allah untuk Rasulullah, karena kadang-kadang kita tidak bisa bersih sendiri, itu tidak bisa kalau tidak ditolong. Kalau ke Rasulullah bentuknya bisa malaikat Jibril, kalau ke kita itu bentuknya bisa musibah, bisa alam, bisa ujian-ujian dari Allah. Maka fungsinya sama sebenarnya. Ketika kita lama ditunggu oleh Allah, keluh kesahnya tidak datang, tangisannya tidak datang oleh Allah, kemudian dikasih sakit.
sakit itu sebenarnya melebur dosa-dosa. Tahu sih itu, tahu saya. Bapak kerja sepanjang hari, pulang malam itu rasanya badan kayak panas semua. Bersama capeknya badan itu berguguran dosa-dosa kita. Asal kerjanya diniatkan karena Allah untuk memberikan kecukupan rezeki pada anak istri. Itu sudah menjadi pengampun. Maka musibah-musibah itu adalah cara Allah mencuci. Asal orang itu bisa ridho, asal orang itu bisa rela. Tentu saja karena kita ini awam ya, cara disucikannya dengan cara seperti ini. Disucikannya dengan cara seperti itu, dengan sakit, dengan ditipu orang, dengan semuanya itu pasti ada hal yang positif dari kita. Tapi kalau pada Nabi, dia bisa dalam bentuk yang seperti itu. Tapi pada orang-orang khusus seperti yang tadi saya sebut, saya baru dengan anak saya tadi, proses ini bisa istimewa juga. Ada sebagian jamaah atau ikhraq yang kemudian dia bermimpi bertemu Syaikhul Qadir, kemudian Syaikhul seperti memasukkan tangannya ke tubuhnya dan mengambil kotoran-kotoran di baju. Lalu saya ambil kotoran satu kresek. Kotoran tampaknya itu kayak satu kresek itu. Jadi proses-proses begini ini bukan lagi proses yang rasional, sehingga agak susah menjelaskan. Pada prinsipnya para waliullah memiliki metode sendiri untuk membersihkan batin kulitnya, membantu, sehingga para awliya itu diibaratkan kolam. Dan murid-muridnya itu tinggal mandi dan mencuci dosa-dosanya di situ. Walaupun tidak berarti kemudian enak kalau itu tidak usah wiridan, tidak begitu, ya tetap semuanya harus berbasis pada ibadah individu. Guru itu bantu. Kalau yang dibantu nggak mau jalan ya susah. Kuat-kuatnya orang dorong mobil mogok ya tetap bisa jalan kalau tidak ada ikhtiar dari satu. Dan dulu masalahnya kalau belum melihat batin murid itu belum bergerak, ya dulu tidak bergerak. Allah juga begitu. Bapak mulai dulu sejenak, nanti Allah akan datang sehasta. Bapak datang ke Allah dengan berjalan, Allah nanti akan jemput dengan berjalan. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabu ilayhi dirham. Begitu. Kalau kamu datang sejenak, aku akan jemput kamu dengan sedekah. Kalau kamu datang dengan berjalan, aku jemput kamu dengan berlari. Maka kalau sudah ketemu, itu lebih hebat Allah menolong kita daripada kita menolong Allah. Tapi awalnya kalau kita berangkat dari hadis ini, kita harus mulai. Kalau kita tidak memulai, Allah tidak memberikan reaksi karena kita belum berjalan. Ada kok orang yang tidak memulai tapi Allah langsung jangan nunggu yang begitu. Karena kita tidak mengerti orang ini sudah mulai dari sisi mana. Mungkin dia tidak tahu kalau dia sudah memulai. Kadang-kadang kita ini tidak tahu kebaikan yang mana yang Allah terima dan kemudian menghadirkan rahmat Allah yang besar sehingga kita tidak tahu. Akhirnya saya tidak melakukan apa-apa tapi mungkin bagi kita tidak apa-apa tapi itu persoalan yang penting. Misalnya sahabat yang dibuka oleh Rasulullah nanti dari pintu sebelah sini akan masuk ahli surga. Besoknya dari pintu sini masuk orangnya itu terus. Kan begitu. Setelah dikejar oleh sahabat sampai 3 hari tidur di rumahnya, setelah dicek apa dia amalannya tidak ada. Cuma dia kalau mau tidur, dia itu memaafkan semua orang yang pernah menyakiti dia. Dia tidak punya perasaan ganjal sakit kepada siapapun. Ini serius ini, di hadapan Allah ini serius. Dan ini oleh Rasulullah dipantau sehingga ini menjadi garansi Rasulullah sampai berani mengatakan bahwa dia ahli surga. Jadi ya 5 waktu pasti itu sudah tidak bisa dibahas, Tapi ada usul-usul yang sama yang kemudian bisa membuat orang itu mendapat posisi khusus di sisi Allah. Dan itu seringkali persoalannya adalah
Oke. Baik, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan belum dalam kita membahas. Insya Allah pada kesempatan lain saya akan tunjukkan hadis-hadis yang berkaitan dengan persoalan ketasawufan, dan nanti kita akan coba bongkar bagaimana karomah para sahabat, bagaimana Abu Bakar karomahnya Abu Bakar, bagaimana karomahnya Umar, bagaimana karomahnya Sayyidina Ali, bagaimana karomah dari para sahabat yang lain, sehingga kita akan mengerti bahwa karomah itu bukan hanya dimiliki wali yang sekarang, zaman dulu para sahabat juga luar biasa. Saya kira ini mudah-mudahan dijadikan yang manfaat itu ada di wali yang bersuara kepada Allah dengan Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syukur dari Al-Fatihah. الذين عملوا بالمسجد ربنا نعبد ونقبل اليك وعلى الصالح وقف العبد محمد الاول والاخر وصلى العصر محمد رسول الرحيم وصلى العصر محمد ثم الى الدين وصلى العصر محمد رسول الله العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وانفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من المخلصين السالمين عالمين بأمرك يا رحمن يا رحيم اللهم اصلح ذات بيننا وأصلح بين قلوبنا وإنا سبل السلام إلى النور وجعل الأرواح وعافنا وطاقة اللهم وبارك لنا بأسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وأتم علينا واغفر لنا وأتم علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. وآخر الذكر والسلام ورحمة الله وبركاته. Baik, menutup informasi bahwa infak kumpul tumpukan saya akan melalui Rp20.000. Begitu mari kita baca dengan membaca alhamdulillah dan doa sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ada